Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Gita Syanurani dengan NIM 1800048 dari kelompok 10. Belajar dapat diartikan juga sebagai suatu proses yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan aneka ragam kompetensi, keterampilan, dan sikap sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat dan tuntutan zaman. Memasuki abad 21 yang ditandai dengan adanya digitalisasi dalam hampir seluruh aspek kehidupan menuntut manusia untuk mengakhiri diri melalui pembelajaran. Namun, apa jadinya jika proses pembelajaran tersebut masih saja diam di tempat? Di abad 21 ini, siswa diharapkan untuk memiliki 4 kompetensi sebagai bekal menyongsong masa depan yang dikenal dengan kompetensi abad 21. Keempat kompetensi tersebut diantaranya collaboration atau kerjasama, creativity atau kreativitas, critical thinking atau berpikir kritis, dan communication atau komunikasi. Pada kenyataannya, guru dalam proses pembelajaran kerap kali mementingkan hafalan konsep, bukan pemahaman, termasuk dalam proses evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran seharusnya dijadikan sebagai sarana untuk siswa mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Kelompok 10 menghadirkan Octagon Cross Quiz sebagai salah satu alternatif jawaban atas permasalahan tersebut. Lalu, apa sih Octagon Cross Quiz itu? Apa tujuannya? Seperti apa outputnya? Dan bagaimana langkah-langkahnya? Yuk simak penjelasannya. Saya Revita Vivianis Putri Mulyono dengan NIM 1801897 akan menjelaskan tentang tujuan dan luaran dari implementasi model Octagon Cross Quiz. Yang pertama itu ada tujuan. Inovasi model pembelajaran Octagon Cross Quiz memiliki tujuan yaitu untuk meningkatkan daya kritis dan strategi belajar siswa SMA. Yang kedua ada luaran. Adapun luaran yang diharapkan dari inovasi Octagon Cross Quiz ini adalah yang pertama, meningkatkan dan menumbuhkan daya kritis siswa dalam pembelajaran PPKN, terutama dalam proses evaluasi siswa SMA. Yang kedua, menumbuhkan dan meningkatkan strategi belajar siswa SMA dalam proses pembelajaran PPKN, khususnya pada proses evaluasi. Dan yang ketiga, meningkatkan domain kognitif, afektif, dan psikomotor siswa SMA dalam pembelajaran PPKN, terutama dalam proses evaluasi. Sekian yang dapat saya sampaikan, terima kasih. Kurniawan dengan NIM 1803796. Di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah pelaksanaan inovasi pembelajaran, inovasi evaluasi pembelajaran Octagon Cross Quiz. Di sini ada 10 cara. Yang pertama, kelas harus dibagi ke dalam beberapa kelompok yang setiap kelompoknya harus berjumlah 8 orang siswa. Yang kedua, cara duduk masing-masing kelompok tersebut disesuaikan sehingga membentuk segi 8 dengan setiap siswa di setiap sudutnya. Yang ketiga, guru mengkomunikasikan terlebih dahulu materi apa yang akan menjadi bahan evaluasi pembelajaran serta memberikan batasan untuk pembuatan soal. Yang keempat, setelah guru mengkomunikasikan materinya, siswa secara serentak membuat soal sesuai materi di dalam kertas dan dikemas secara menarik, kreatif. Masing-masing siswa membuat satu soal, dan selain membuat soal, siswa diharuskan membuat jawabannya juga. Yang kelima, setelah semua selesai menulis soal, secara bertahap satu persatu soal ditukar dengan kelompok lain. Misalkan soal siswa pertama kelompok A dikerjakan oleh siswa kedua kelompok B. Begitupun seterusnya sesuai dengan kondisi yang memungkinkan sampai soal selesai, sampai soal beres dikerjakan. Yang keenam, sebelum siswa mengerjakan soal, untuk satu soal yang dikerjakan, setiap kelompok harus menargetkan poin dalam range 50 sampai dengan 100. Yang ketujuh, soal yang telah dijawab lalu dikembalikan kepada pemilik soal untuk dicek jawabannya. Jika jawaban benar, maka kelompok penjawab akan mendapatkan poin sesuai target poin yang sebelumnya ditawarkan. Begitupun jika jawaban salah, maka kelompok penjawab akan dikurangi poin sesuai target poin yang ditawarkan sebelumnya. Yang kedelapan, ulangi poin kelima sampai dengan ketujuh dalam pelaksanaan evaluasi pembelajaran ini.
sampai dengan semua soal terjawab, namun disesuaikan dengan waktu pelajaran yang tersedia. Yang kesembilan, di akhir evaluasi, guru memberikan penilaian terhadap semua siswa yang sudah melakukan kegiatan ini secara menyeluruh. Guru diharapkan memberikan pendapat atas kelebihan dan kekurangan mereka selama melakukan kegiatan tersebut. Dan yang terakhir, yang ke-10, penilaian sikap, tanggung jawab, dan kejujuran akan dinilai oleh guru selama evaluasi ini berlangsung. Ini saya akan menjelaskan mengenai domain penilaian. Yang pertama, ada domain penilaian secara kognitif, yaitu secara pengetahuan gitu, pengetahuan apa yang bisa dia dapatkan dari efektivitas pembelajaran tersebut. Yang kedua, ada domain afektif, yaitu model evaluasi pembelajaran ini menekankan pada aspek tanggung jawab, kejujuran, penghargaan, dan pengorganisasian. Yang terakhir, ada domain psikomotorik, yaitu model evaluasi ini menekankan pada aspek penciptaan, strategi, dan kreativitas. Jadi ketiga domain ini saling berhubungan satu sama lain. Lalu adapun materi muatan yang nantinya dipergunakan itu setiap kelasnya akan berbeda. Seperti di kelas 10 SMA atau kelas 1 SMA itu kompetensi intinya tentang memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan yang nantinya dipelajari gitu dalam mata pelajaran tersebut. Lalu kompetensi dasarnya ada menganalisis fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lalu untuk kelas 11 atau kelas 2 SMA itu kompetensi intinya untuk memahami bagaimana wawasan kebangsaannya, lanjutan dari kompetensi dasar dari kelas 10 tadi. Lalu yang terakhir pada kelas 12 atau kelas 3 SMA itu kompetensi intinya itu mengetahui bagaimana wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, peradaban terkait penyebab fenomena terjadinya. Jadi pada saat kelas 3 itu menekankan kepada bagaimana cara prosedur suatu ketatanegaraan di Indonesia itu sendiri, dan kompetensi dasarnya untuk menganalisis nilai-nilai Pancasila terkait dengan kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.